Jadi dispepsia atau asam lambung yang naik itu memberikan gejala yang paling pertama adalah nyeri atau rasa tidak nyaman di ulu hati. Apalagi makanan sekarang udah enak-enak ya, gampang lagi. Ada seblak, cilok, cilor. Wah, kayaknya ini nih, ketahuan ya. Smart viewers, siapa di sini yang menderita penyakit asam lambung? Merasa jompo di usia dini karena terserang asam lambung? Nah, Dr. Alfi Aulia punya jawabannya nih. Kalau kamu bertanya-tanya tentang gimana sih caranya terhindar atau mengobati asam lambung? Langsung aja kita tonton episode Good Talk kali ini. Halo Smart Viewers, balik lagi di Good Talk Binus TV. Smart Viewers, hari ini kita lagi mampir ke kota Bogor nih, menepi sejenak dari hiruk pikuk Jakarta, tapi ngomonginnya seputar penyakit. Penyakit yang sering menjangkit kaum remaja jompo nih katanya. Tapi nggak cuma remaja jompo Gen Z, tapi milenial juga. Kalau di sosial media sih katanya banyak yang kena nih ya. Nah, kita akan ngobrol seputar penyakit asam lambung bareng sama Dr. Alfi Aulia. Halo Dok. Salam kenal. Salam kenal juga. Dok, terima kasih nih sebelumnya udah mau menyempatkan waktunya ngobrol di Binus TV. Kabarnya baik Dok? Alhamdulillah baik di antara cuaca yang redup-redup gini iya, ya. cocok untuk ngomongin asam lambung nih kayaknya. Nih udah ada makanan dan minuman juga yang sangat berpotensi nih ya menaikkan asam lambung Dok. Nanti kita bahas ya. Iya. Nah Dok, aku mau nanya dulu dong, ini kan seliweran nih ya di sosial media nih, remaja jompo kena asam lambung gitu kan, begadang, kerja, ngerjain tugas kuliah. Ini fenomena apa sih Dok? Kok bisa banyak remaja-remaja ini yang kena asam lambung gitu? Sesuai sama topiknya tadi ya, remaja jompo, dikira yang jompo tuh yang jompo aja, ternyata remaja juga ada jomponya ya. Iya. Sebenarnya kita harus tahu dulu nih asam lambung tuh apa sih, gejala asam lambung. Sebenarnya gejala asam lambung bahasa medis itu ada. Apa tuh Dok? Itu adalah dyspepsia syndrome. Dyspepsia syndrome. Bisa googling nih dyspepsia syndrome itu apa. Jadi kenaikan asam lambung akibat pola hidup yang tidak baik atau tidak sehat ya. Nah, sebenarnya dyspepsia syndrome ini adalah sindroma kumpulan gejala. Jadi nggak spesifik nih mendasari suatu penyakit, enggak. Jadi hanya gejala, kayak kita bahas misalnya demam tipes, pasti kan ada demamnya. Nah, demam itu kan gejalanya. Nah, sama dyspepsia atau naiknya asam lambung itu adalah gejalanya. Pasti ada penyakit yang mendasarinya gitu. Nah, biasanya kenapa sih kaum milenial, bener banget nih tadi katanya begadang, ngejar deadline ya, atau misalnya kurang telat makan, itu sebenarnya galau, stres gitu ya, aduh jadi males makan, asam lambungnya naik, itu bisa banget. Nah, itu jadi sebenarnya penyebabnya karena pola hidup yang tidak sehat aja sih, terutama pada kaum milenial. Apalagi makanan sekarang udah enak-enak ya, gampang lagi. Ada seblak, cilok, cilor. Wah, kayaknya ini nih, ketahuan ya. Itu salah satu sebenarnya penyebabnya itu asam lambung naik tuh dari makanan juga gitu. Tapi Dok, yang penyebab utamanya ya pola hidup atau faktor genetik juga berpengaruh Dok? Sebenarnya kalau faktor genetik nih masih dalam tahap penelitian ya. Kalau misalnya garis besarnya memang dyspepsia syndrome ini bisa dialami oleh siapa aja, dari yang kecil, yang muda sampai yang tua tuh bisa. Pernah ngalamin? Pernah ya, saya juga pernah ngalamin kok, tenang aja. Ya, jadi sebenarnya faktor genetik tuh ada ke arah sana, cuman memang semua bisa terkena, tergantung dari individualnya, bisa mengantisipasinya, mencegahnya atau enggak. Nah, tadi kan dokter sempat mention tentang ini ya, faktor psikologis lah ya Dok. Stres, galau, takut gitu kan. Apalagi ya ini Smart Viewers. Cemas mungkin. Cemas bisa. Nah, faktor-faktor ini tuh berpengaruh besar nggak sih Dok terhadap naiknya asam lambung nih di tubuh kita? Namanya juga manusia ya, pasti pernah deg-degan, pernah cemas, pernah stres, pernah galau gitu kan, pernah ada banyak masalah sama keluarga, teman dekat. Ternyata itu ada pengaruhnya loh, bisa. Jadi sebenarnya saat kita stres, cemas, deg-degan, kayak kita cari kesimpulannya gini aja deh, kalau kita waktu ujian mau SMA, perutnya mules gak? Iya. Deg-degan kan, aduh jadi mules, itu sebenarnya itu psikisnya juga. Nah, tapi kaitannya dengan asam lambung adalah saat kita stres, ada hormon-hormon stres juga tuh yang diproduksi oleh tubuh. Kemudian saat hormon stres itu banyak, itu kemana-mana nih jadinya, ke otot iya, ke badan iya, ke pikiran iya, dan nggak juga menutup kemungkinan ke asam lambung. Kenapa sih saat kita stres, otot kita tuh jadi kram, jadi spasme, jadi tegang, terutama di daerah perut tuh. Kalau misalnya terus-terusan tegang terus, dia akan menekan perut sehingga menaikkan asam lambung, jadi ke arah atas asam lambungnya. That's why kenapa sih asam lambung itu pasti keluhannya di ulu hati. Tahu ya ulu hati ya, bukan hati yang luka ya. Ulu hati di sini, jadi
di tengah mana sih? Tengah dada, kemudian agak bawahan sedikit dan agak ke kiri. Itu orang-orang biasanya yang benar-benar sakit mah tuh akan mengalami nyeri di ulu hati dan rasa tidak nyaman di ulu hati gitu. Terus dok, dispepsia tuh gejalanya apa aja sih? Apakah saya benar nih mengalami dispepsia atau asam lambung naik? Saya ngelihat di Google kadang-kadang menyeramkan gitu ya. Oh iya, serem banget emang. Ya, self diagnosis tuh sebenarnya nggak boleh ya. Oke. Jadi dispepsia atau asam lambung yang naik itu memberikan gejala yang paling pertama adalah nyeri atau rasa tidak nyaman di ulu hati. Oh, berarti yang pertama tuh di ulu hati. Oke. Kemudian begah, kembung, sendawa, mual, kadang sampai muntah ya. Kemudian kalau misal sudah sampai efek yang lumayan lebih tinggi, itu ada GERD. Pernah dengar GERD? Pernah. Ya, rasa asam atau tidak nyaman di tenggorokan. Pernah ngalamin nggak? Enggak. Aku pernah, dan itu rasanya nggak enak banget. Oh gitu dok. Iya, jadi asam gitu di sini, jadi nggak enak ngapa-ngapain. Nah itu salah satu gejala dari dispepsia. Pokoknya intinya sih nyeri ulu hati dan rasa tidak nyaman sampai muntah-muntah. Bahkan kadang-kadang makanan kayak gini nih nggak nafsu karena udah keisi sama asam dan gas di lambung, dia nggak nafsu makan. Makanya makanan kadang nggak dihabisin atau udah kenyang duluan sebelum makanannya habis gitu sih. Padahal makanan kayak gini enak ya dok. Oh, enak. Tapi kalau udah sampai yang GERD tadi ya, itu bisa menghilangkan nafsu makan. Bisa berarti menghilangkan nafsu makan. Tapi hati-hati juga loh, makanan ini enak banget tapi nggak boleh setiap hari ya. Iya betul. Itu ya Ayo. smart viewers. Ayo seblak no gitu. Dok, ini berdasarkan pengalaman dokter nih ya. Kalau misalnya kita udah terlanjur kena asam lambung gitu ya. Kasus terparah yang pernah dokter tangani atau dokter tahu tuh apa dok? Ini kita cerita aja ya. Iya, Jadi aku iya, punya satu pasien perempuan waktu itu remaja. Mungkin dia memang ada salah satu stresor lah ya selain dari makanan. Akhirnya dia menderita asam lambung kronis nih, Anissa. Jadi dia terus-terusan sakit asam lambung dan dia hanya mengkonsumsi obat-obatan yang dia beli di warung. Maksudnya dia self diagnose juga gitu ya. Sampai satu titik di mana lambungnya sampai luka. Kenapa kok bisa luka sih dok dari asam lambung jadi luka di lambung? Karena saking lamanya itu lambung teriritasi sama asam lambung, kan kekikis tuh lapisan-lapisannya teriritasi, akhirnya timbul luka kecil, lama-lama besar dan jadi akhirnya luka yang besar atau kita disebut dengan tukak atau ulkus lambung. Oke. Nah, kemudian dia sampai, mohon maaf nih ya, BAB-nya berwarna hitam pekat, itu berarti pupnya itu sudah bercampur dengan darah dan juga asam lambung. Terus juga dia sempat batuk dan muntah, mohon maaf, darah yang segar, itu karena lukanya. Oh, jadi naik keluar ya? Jadi atas bawah tuh bisa keluar tergantung. Jadi kalau misalnya merah segar biasanya dia keluar dari muntah ya. Tapi kalau misalnya sudah bercampur dengan asam lambung, lukanya dia akan menjadi pup yang warna hitam seperti kopi. That's why kadang-kadang orang sakit lambung ditanya, pupnya warna apa? Warnanya hitam seperti kopi atau enggak, karena sudah bercampur darah dan juga asam lambung. Kemudian akhirnya dia berobatlah ke dokter spesialis 3, penyakit dalam, endokrin itu bagian khusus pencernaan, dan THT karena tenggorokannya juga ternyata luka juga karena dia saking sering GERD-nya. Oh, jadi bisa pengaruh juga? Karena namanya asam lambung pasti kan sifatnya asam. Jadi saat bertemu dengan organ-organ yang kayak tenggorokan itu pasti teriritasi terus. Nah, ini kita ngomongnya yang kronis ya, yang terus-terusan ya. Itu bisa menimbulkan luka juga di lambung dan di tenggorokan. Akhirnya dia dilakukan pengobatan dan alhamdulillah sih sekarang sudah membaik. Berarti penting untuk langsung konsultasi ke ahlinya ya dok ya? Jangan self diagnose juga kadang-kadang berbahaya ya. Nah, tapi kalau kita misalnya udah, aduh ini kayaknya udah menuju ke arah yang nggak baik nih kondisi ulu hatinya tadi dok ya. Ini hal pertama yang harus kita ambil langkahnya apa dok? Beli obat di warung atau langsung konsultasi ke dokter? Oke, sebenarnya kita lebih baik mencegah ya dibanding mengobati ya. Sebenarnya kalau bisa mencegah nih teman-teman pasti udah tahu lah apa aja sih yang nggak boleh dimakan. Sebenarnya udah bosen dengernya dok. Saya setiap berobat pastinya taunya jangan makan ini, jangan. Tapi emang benar itu, that's true gitu ya. Kita bisa lihat nih ya, sudah terlihat gini ya, sudah terlihat. Tapi nggak apa-apa, sesekali mah nggak apa-apa ya. Jadi yang paling pertama itu kita harus mencegah dulu nih biar tidak terjadi asam lambung berkepanjangan karena komplikasinya itu banyak banget. Yang pertama itu nggak boleh makan pedas, of course. Seblak, cilor, yang pedas-pedas itu nggak boleh sebenarnya kalau terlalu sering ya. Pedas, kafein itu kopi ya. Kemudian asam biasanya di cuka ya, seperti asinan kayak gitu tuh yang terlalu asam tuh nggak boleh juga. Kemudian tadi pedas udah ya. Kemudian makanan junk food atau yang berkolesterol tinggi. Kenapa sih tadi kita hubungannya dengan milenial? Karena kaum milenial ini sudah bisa pesan online gampang banget. Kalau aku zaman dulu mah harus datang ke store-nya. Jadi
susah gitu ya. Sekarang didatengin dok ya? Iya, didatengin. Jadi mudah, jadi gampang minum es kopian seperti itu dan hampir setiap hari itu juga nggak baik. Nah, jadi yang pertama itu adalah hindari makanan pedas, kopi, santan, asam, pengawet, kemudian alkohol, soda, itu juga mengiritasi lambung loh. Jadi nggak boleh sering-sering. Kemudian yang kedua itu jangan telat makan. Aku paham sih kalau misalnya pekerjaan tuh pasti membuat kita telat makan, kemudian malah nggak makan seharian, itu nggak baik juga. Jadi teman-teman juga harus tahu limit teman-teman seperti apa. Kalau misalnya memang susah untuk makan siang, bisa bawa cemilan yang bisa dimakan, at least perutnya nggak kosong, biar gak diisi sama asam lambung ya. Ketiga, pola hidup yang sehat, tentunya olahraga, karena orang-orang yang mohon maaf nih obesitas atau yang berat badannya berlebih itu resikonya lebih besar terkena asam lambung dibandingkan yang berat badannya ideal. Kemudian jangan begadang. Biasanya kalau begadang tuh suka bikin mie ya kalau malam ya. Ini justru kopi juga dok, wah Kopi bahaya ya. banget Jadi ini. begadang itu nonton drakor, main game tuh sampai lewat waktu, lapar bikin mie pakai cabe, irisan cabe, itu juga nggak baik. Sama yang kelima itu nggak boleh makan nggak boleh tidur habis makan. Nggak Coba. boleh tidur habis makan. Habis makan nih, wah kenyang, tidur blek gitu. Itu nggak boleh, kenapa? Selain jadi gemuk, kedua baru masuk, baru ketok pintu nih, ibaratnya makannya, dia sudah harus tiduran dan akhirnya dia reflux. Naik oke, lagi. naik Maksudnya kan lagi. kita kan tidur pasti flat ya. Mm-mm. Jadi flat, jadi belum nyampe dicerna, kemudian dia naik lagi dan itu yang dinamakan GERD. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya mau makan terus kemudian tiduran, tunggulah sekitar 2 sampai 3 jam untuk tiduran biar nggak GERD atau nggak reflux. Terus nggak boleh self diagnose, nggak boleh asal minum obat. Ada loh obat yang menyebabkan asam lambung naik, atau ada loh obat yang menyebabkan nyeri perut. Biasanya obat-obat anti nyeri atau painkiller. Oh itu dok That's ya. why, That's why kenapa dokter itu suka ngasih ini minum sebelum makan ya, ini minum obat setelah makan ya, Iya. karena ada alasannya. Kenapa? Painkiller, obat anti nyeri itu diminum after meal atau setelah makan, karena kalau perut kosong pasti sakit perutnya. Ini juga painkiller ini anti nyeri juga banyak dikonsumsi nih ya dok ya. Tuh. Nah, kalau saran aku buat orang kaum milenial atau smart viewer yang punya asam lambung tapi mengalami nyeri, cobalah painkiller yang derajat terendah dulu. Contohnya paracetamol. Jangan yang tinggi-tinggi dulu deh. Kalau misal memang mau yang tinggi atau sudah dikasih dokter, usahakan sesudah makan. Biar perutnya nggak kosong. Dan yang terakhir yang paling penting, jika keluhan tidak membaik, segera konsultasi ke dokter. Oke gitu, udah dijelasin semua nih smart viewers nih ya. Jadi kalau misalnya udah ngerasa nih tanda-tanda red flag ya dok ya, udah segera cari tahu, konsultasi ke ahlinya gitu, dan jangan self diagnose juga, jangan diabaikan juga dok ya. Betul. Gitu, karena kalau lambat laun nanti ada kasus-kasus kayak tadi diceritain dokter kan ngeri banget tuh ya. Ngeri banget. Gitu kan, ini di sini Smart Viewers pastinya mau ngejar mimpi nih. Iya dong, ngejar pasti. cita-cita ya, profesi kedepannya gitu, jangan sampai terhambat gara-gara asam lambung, ya nggak dok? Nah ini untuk menutup episode kita kali ini dok, mungkin dari dokter ada yang mau disampaikan nih ke Smart Viewers semuanya? Oke. Paling ini ya, kan sekarang endemi udah selesai nih ya. Udah seneng nih, udah pada lepas masker ya. Tapi teman-teman smart viewer yang lainnya juga tetap jaga kesehatan lah ya. Jangan terlena dengan endemi yang sudah dicabut dan segala macam. Tetap jaga kesehatan, tetap olahraga. Aku mau ingetin olahraga. Kenapa sih penting olahraga dok? Karena olahraga itu selain menyehatkan badan, menguruskan badan, berat badan ideal, menaikkan percaya diri, dan melepaskan hormon endorfin. Jadi kita akan lebih bahagia. Yang galau-galau kalau olahraga biasanya akan hilang tuh, lupa masalahnya sejenak karena hormon endorfin tadi. Tetap olahraga, tetap banyak minum air putih, kurangi makanan-makanan yang bermicin, berkolesterol, dan yang tadi sudah dijelaskan. Itu aja sih. Nah itu dia Smart Viewers, kayaknya agak susah ya, tapi kalau dicoba juga nggak ada salahnya gitu kan, karena harus dimulai dulu dok ya. Kalau cuma diangan-angan, kapan Dan harus ini? konsisten. Nah itu konsisten. Ini kadang-kadang kalau kita dengar kata konsisten tuh, aduh, kayak sulit gitu ya. Sebenarnya Tapi- aku punya tips nih buat apa tuh? Boleh, Dok? buat smart viewers yang pengen olahraga, tapi ada nggak sih dok tips memulai olahraga yang oke nih? Ya? tips memulai olahraga gini, apa nih dok? Boleh, Karena boleh. gini, ini kaitannya juga sama asam lambung loh. Karena asam lambung kan tadi kan obesitas itu berpengaruh, dan juga orang-orang yang stres berpengaruh. Mungkin bisa mengalihkan positif vibes-nya atau positifnya adalah berolahraga. Pertama, harus punya niat dulu ya. Nah itu harus kenceng, harus gede banget nih.
Kedua, tetapkan goalnya teman-teman semua. Misalnya aku pernah tanya, kamu goalnya apa sih pengen olahraga? Karena aku pengen sehat biar bisa ngeliat anak cucu aku nikah. Itu aja dulu. Atau misalnya pengen ada di momen-momen bahagia, setiap every momen bahagia di keluarga. Karena kan sehat ya. Kemudian pengen kurus, pengen berat badannya ideal, atau pengen percaya dirinya naik. Itu juga menjadi salah satu goal loh. Nah, setelah goal itu sudah ditetapkan, yang ketiga adalah konsistensi ya. Udah pasti. Boleh sih break, tapi jangan kelamaan breaknya. Itu dia, kalau udah berhenti biasanya mau lanjut agak males dok ya. Sama yang terakhir adalah buat agenda sih. Aku mau apa hari ini, olahraga apa, kemudian besok apa, dan cobalah beberapa olahraga dan cobalah sukai olahraga yang kamu ingin lakukan. Jangan terpaksa. Dok, ini sekali lagi nih, kalau misalnya waktu terbaik buat olahraga nih kapan? Karena kan ini para pekerja-pekerja Gen Z ini kan banyak olahraganya setelah jam kerja ya. Malam hari itu sebenarnya bagus nggak sih dok? Betul, itu pertanyaan bagus banget loh. Sebenarnya yang paling baik ya kalau kita bicara olahraga sebenarnya adalah pagi-pagi ya. Cuman kan ada yang ngejar kereta, ada yang harus berangkat kerja, itu nggak bisa aku modifikasi. Jadi bisa optionalnya adalah sore ataupun malam sih sebenarnya, tapi nggak boleh lebih dari jam 9 malam. Oke, kenapa tuh dok kalau boleh tahu? Karena kita kalau misalnya jam 9 malam itu sebenarnya waktu tidur ya. Kalau misalnya kita olahraganya sampai jam 10 sampai jam 11 nanti waktu tidur kita berkurang. Tentunya kita akan keesokan harinya akan lemes dan segala macam ya. Tapi kalau misalnya besoknya weekend atau long weekend ya mangga aja silahkan. Tapi saran aku adalah tidak di atas sampai jam 9 malam. Nah, cuman plus minusnya kalau sore atau malam tuh biasanya sudah ada polusi ya. Ya. Sudah ada polusi, jadi itu aja sih plus minusnya. Kalau misalnya weekend teman-teman lagi libur kerja kan bisa olahraga, jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk tidak berolahraga. Nah, dan dituntut tiap hari nggak sih dok? Atau kalau mau memulai boleh seminggu sekali dulu gitu? Kalau mau mulai sebenarnya aku balikin lagi ke orangnya ya. Kalau dari penelitian nih olahraga itu minimal 30 menit, kenapa? Coba, ada yang tahu nggak kenapa olahraga itu 30 menit? Karena 30 menit itu minimal ya, minimal 30 menit karena baru air yang dikeluarkan. Sedangkan target kita apa sih? Lemak kan? Lemak. Jadi target kita lemak, jadi 30 menit yang pertama itu baru keluar air aja. Jadi usahakan sebenarnya seminggu 3 kali minimal. Oke. Cuman kalau mau pertama kali, aduh baru mulai nih, nggak apa-apa. Yang penting ada usaha dulu. Jangan 15 menit baru mulai udah Terus ada tukang capek. batagor lewat, Ya itu. Ya kan? Kalau di GBK mendoan dok. Oh mendoan, oh iya itu enak tuh. Jadi lari makannya mendoan ya udah deh gitu. Jangan ya. Nah, Dokter Alfi, makasih banyak nih Sama-sama. udah sharing untuk Smart Viewers dan Binus TV ya dok. Semoga di lain kesempatan bisa ngobrol lagi Boleh. tentang penyakit lain mungkin Boleh, ya. boleh. Terima kasih Dokter Alfi. Sama-sama. Terima kasih juga untuk Smart Viewers sudah nonton episode kali ini. Boleh komen loh kalau misalnya bahas tentang penyakit ini dong gitu. Nanti kita ke Bogor lagi gitu. Nah, jangan lupa juga like video ini, subscribe YouTube channelnya Binus TV dan sampai jumpa di episode selanjutnya Smart Viewers. Bye bye.